Kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang bagaimana mengolah data di SPSS ketika memang data tersebut akan kita analisis menggunakan ANOVA dua jalur ya, atau two-way ANOVA. Misalkan data ini sudah kita periksa apakah data tersebut memenuhi asumsi normalitas atau tidak, dan misalkan memang sudah normal, maka kita bisa melakukan pengujian selanjutnya menggunakan pengujian ANOVA dua jalur. Nah, bagaimana untuk data yang tidak normal nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, karena kita asumsikan data ini normal, pertama untuk melakukan ANOVA dua jalur di SPSS, Anda klik Analyze di situ. Kemudian General Linear Model, kemudian pilih yang Univariate. Nah, di sini ada jendela tambahan, di situ ada dependent variable. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi mana yang menjadi peubah tak bebas di sini. Tentunya variabel dependennya adalah nilai, maka kita masukkan nilai ke dalam variabel tak bebas. Kemudian kita memiliki dua faktor, makanya dinamakan ANOVA dua jalur. Faktor pertama adalah kelompok, faktor kedua adalah kemampuan awal. Kelompok pertama adalah siswa yang mendapatkan pembelajaran bagi example, sedangkan kelompok yang kedua adalah siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. Nah, untuk kemampuan awal, yang pertama adalah kemampuan awal tinggi dan yang kedua adalah kemampuan awal rendah, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Untuk model tidak usah kita biarkan dia default seperti itu. Kontras juga sama. Nah, untuk plots, karena kita ingin mengetahui interaksi, nah klik kelompok ini, kemampuan awal ini ke dalam horizontal axis-nya, kelompok masuk kepada separate lines-nya. Nah, kita oke, kemudian add. Nah, kita akan mengetahui plot interaksinya seperti apa. Kita klik continue. Nah, kemudian di sini ada post hoc, namun karena kelompoknya itu ada dua dan kemampuan awalnya ada dua, maka sebenarnya post hoc ini tidak akan dapat diimplementasikan di SPSS, sehingga kita tidak perlu klik post hoc, kecuali memang kemampuan awalnya ada beberapa faktor, ada faktor yang memiliki kategori lebih dari dua, misalkan tinggi, sedang, rendah ya. Jadi post hoc kita lewati saja. Nah, untuk save ini juga ya, ini juga biarkan saja seperti itu. Nah, untuk option, nah di sini kalau misalkan option, kalau mau overall ya klik aja semua overall. Kemudian di sini ada, kalau kita memerlukan, tentunya kita memerlukan statistik deskriptif, kita klik. Kemudian ingin kita duga efek size-nya, dan misalkan ingin kita ketahui uji homogenitasnya kalau memang diperlukan. Ya, kita klik saja, kemudian alfanya 0,05, kemudian klik continue. Selanjutnya kita tinggal klik OK ya, kita tinggal klik OK. Kita tunggu output yang akan ditampilkan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan input yang diperoleh. Nah, yang pertama kita perhatikan saja dulu deskriptif statistiknya. Nah, untuk kelompok tinggi rataannya 80, untuk rendah 81, untuk konvensional 80 tingginya gitu ya, kelompok tinggi rata-ratanya, untuk rendahnya 67 dan seterusnya. Anda bisa lihat juga standar deviasinya. Nah, ini Levin test untuk variansnya, jadi homogenitasnya ini 0,103, berarti kelompok itu dikategorikan bahwa data ini adalah data yang homogen. Nah, ini adalah hasil dari ANOVA-nya, test between subject effect. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan adalah source di sini dan signifikansinya. Nah, untuk yang di kelompok gitu ya, kelompok berarti antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, ternyata nilai signifikansinya adalah 0,029, berarti kurang dari 5%. Kalau misalkan kita tetapkan bahwa alfanya adalah 5%, sehingga kita katakan bahwa ini signifikan secara statistik. Begitupun untuk kemampuan awal, signifikan secara statistik.
Dan ternyata untuk kelompok bintang kemampuan awal, berarti ini cross gitu. Kelompok cross kemampuan awal berarti apakah interaksi, ada pengaruh interaksi, ternyata pun sama, ini ada pengaruh interaksi. Nah, artinya terdapat perbedaan kemampuan, kemampuan atau hasil belajar gitu ya, atau tadi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa antara kelas yang dibelajarkan menggunakan book example dan konvensional. Pun terdapat perbedaan tadi kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah, dan ternyata dua faktor tadi mempengaruhi hasil tersebut ya. Terdapat interaksi antara kelompok atau antara metode pembelajaran dengan kemampuan awal siswa, yaitu dengan signifikansi 0,025. Artinya kita sudah bisa menjawab. Nah, kalau misalkan kita bicara lagi rumusan masalah, kita sudah bisa menjawab 3 rumusan masalah di sini. Nah, yang pertama adalah rumusan masalah pertama terjawab, kemudian rumusan masalah yang kedua, dan rumusan masalah yang kelima. Nah, jadi ini jawabannya adalah ya, ada perbedaan. Ini juga yang kedua, ada perbedaan, dan yang kelima terdapat pengaruh interaksi antara metode pembelajaran ya, maksudnya di sini, dan kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, kemudian bagaimana untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga dan keempat? Kita lihat ada profil plot di sini ya. Ada profil plotnya seperti ini. Nah, ini adalah plot interaksinya. Kalau kita perhatikan untuk kelompok yang tinggi, ternyata konvensional itu lebih baik tuh nilainya, ya rata-rata nilainya. Ternyata untuk kelompok yang tinggi, pembelajaran yang menguntungkan bagi mereka adalah pembelajaran konvensional. Untuk kelompok yang rendah, yang paling diuntungkan di sini adalah kelompok yang menggunakan pembelajaran logic example. Nah, kita ingin mengetahui pada kelompok tinggi ini apakah beda ini signifikan atau tidak. Begitupun kelompok yang rendah ini apakah signifikan atau tidak. Nah, untuk itu kita akan coba membahas pada pertemuan selanjutnya atau pada episode selanjutnya bagaimana kita menggunakan sintak dalam SPSS untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga dan keempat. Nah, untuk sekarang silakan Bapak Ibu coba dulu menganalisis sampai sini, sampai keluar output yang kita bahas pada pertemuan video yang sekarang. Terima kasih, selamat mencoba.